Assalamualaikum. Pertama tentang wanita yang harus suci dari haid. Kalau sucinya itu waktu asar, apakah dia wajib sholat zuhur? Kalau sucinya Waktu asar. Waktu asar. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak laki-laki baru balik, misalnya tengah malam mimpi, apakah dia wajib sholat isya dan maghrib juga? Ini kayaknya di Sahih Sunnah ada ya. Jadi kalau ada wanita suci di waktu asar, itu toh, apakah dia mengqadha zuhur? Pertanyaannya begitu. Nah, saya ganti pertanyaan yang lain, tapi sama esensinya. Atau apakah dia wajib melaksanakan sholat zuhur? Langsung saja toh, mengqadha zuhur atau mengganti sholat zuhur, sama. Yang dimaksud itu wajib sholat zuhur. Ya sama saja, qadha kan dia berdua. Ya wajib mengqadha, ganti kan berdua itu. Itu pertanyaannya. Ya. Saya pernah baca di beberapa referensi, entah tadi saya fikih sunnah ini atau juga di keterangan saya Utsaimin dan dalam ahkamul haid itu, ahkamul haid dan nifas itu. Ya. Sebatas yang saya simpulkan dan saya ketahui, Allah Ta'ala nanti bisa dicek lagi, bahwa kalau wanita itu sucinya di waktu asar, ya dia sholatnya sholat asar saja. Karena di waktu duhur dia nggak ketemu waktu suci, ya nggak ketemu waktu suci. Kecuali kalau dulu di waktu duhur dia ketika waktu duhur tiba dia haid datang belum sholat duhur, dia belum sholat duhur, bilang qadha, tapi qadhanya itu duhur yang dulu itu belum dia kerjakan. Ini yang sebatas yang saya bisa simpulkan. Nanti bisa dicek lagi ya. Terus yang kedua tentang masalah ihtilam. Seorang laki-laki mimpi basah di waktu isya. Terus pertanyaannya? Wajib sholat isya. Setelah sholat isya, tapi dia belum balik waktu sholat isya. Oh gitu. Jadi sebelum waktu isya dia belum balik. Terus ketika masuk waktu isya dia mimpi basah, pertanda dia balik. Apakah dia wajib sholat isya? Tadinya sudah sholat isya. Oh oke. Tapi waktu isya belum selesai. Oh iya. Oh berarti begini soalnya. Jadi anak ini dia ketika sholat isya dia belum balik, tapi dia sudah sholat isya, kan bagus toh? Bagus. Nah kemudian dia tidur atau tidur tentunya ya. Dia tidur kemudian mimpi basah, pertanda dia balik. Apakah dia wajib sholat isya yang hukumnya wujuban bagi orang yang balik dan yang sebelumnya itu hanya dinilai sunnah? Gitu lah maksudnya. Saya perlu berpikir lagi. Ya, tapi ada ya, yang namanya ulama membuat permisalan dan contoh itu mesti ada. Ya, mesti ada. Coba saya lihat barangkali di sini. Saya memang terus terang belum baca-baca di sini. Memang ada pembahasan seperti itu. Tentunya dalam kitab-kitab mutawalat. Ya, ini mungkin apa di sini.
Ya ini, idza balagha as-sabiyyu aw aqala al-majnunu aw afaqa al-mughma alayhi aw tahurat lil-ha'id wan nufasa qabla khuruji waqti shalah bi miqdari rak'atin aw aktsar lazimahum adauha. Jadi kalau ada anak kecil itu balik atau orang gila kemudian sadar, orang pingsan kemudian siuman, wanita haid atau nifas kemudian suci, sebelum keluar waktu sholat sekira-kira 1 rakaat kadarnya atau lebih wajib menunaikan. Ya. Nah, persoalan yang ditanyakan tadi, hal yalzamuhum ada ma yajtami'u ilaiha qabluha. Apakah dia itu harus menggabung kalau tadi sudah melaksanakan, ya? Apakah dia harus menggabung dengan sholat yang sebelumnya? Gitu loh. Ada dijelaskan dengan contoh berikut. Ini untuk wanita haid. Kalau yang anak kecil, yang haid dulu. Bila wanita haid suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan ya intinya. Qaulus tsani huwal aqwa. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Malik Kamal, beliau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau wanita itu suci di waktu asar, dia wajib sholat asar dan tidak wajib sholat zuhur. Tadi ya pertanyaan yang antum sampaikan. Itu berapa yang beliau pilih. Kemudian kalau kaitannya yang tadi loh ya, yang contohnya kalau anak kecil tadi loh ya, kalau yang haid insya Allah sudah ada gambaran yang jelas. Tapi kalau melihat konteks dari yang kita bacakan tadi, ya, karena sebelum anak itu tadi balik, dia belum berkewajiban sholat, ya, dia belum berkewajiban sholat. Ya. Ini barangkali juga ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan atau ada yang berpendapat yaitu dia sholat karena ketika itu dia berkewajiban sholat dan yang sebelumnya nggak dihitung. Ini kalau kita ambil mungkin sama dengan haji. Allah Ta'ala alam sebatas yang saya bisa gabungkan. Haji anak kecil wajib nggak dia? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Tapi kalau dia haji boleh nggak? Tapi nanti kalau dia sudah balik dan sudah berkemampuan haji, dia masih wajib haji nggak? Wajib. Mungkin ini kita kiaskan dengan itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau dia dikala itu dia balik, ya dia selamatnya ya dia sholat lagi. Ini sebatas yang saya pahami. Ya nanti bisa kita
cek lagi di barangkali keterangan-keterangan dan penjelasan para ulama yang lainnya. Ini sebatas yang bisa saya simpulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Nas'alullah al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa mutaqabbala wa qalban saliman qasra wa rahman karima subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.